Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'd. Terkadang kita sering mendengar dari para guru kita, para alim ulama, para ustadz dan ustazah, mereka menyampaikan bahwasanya sebaik-baik bekal adalah takwa. Namun Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, banyak di antara kita sering memang mendengar kalimat ini, akan tapi banyak juga di antara kita ketika mendengar kalimat ini ya hanya lewat begitu saja gitu. Jadi seumpama masuk dari telinga kanan keluar dari telinga kiri, itu pun syukur alhamdulillah karena masih ada yang masuk kan. Yang lebih parahnya lagi, masuk dari sebelah kanan, keluar pun dari sebelah kanan. Nauzubillah min dzalik. Jadi Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, sedikit saya ingin mereview kembali atau mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Apa sih sebenarnya makna dari takwa ini? Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwasanya takwa adalah bukti keimanan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin atas keesaan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang pastinya kita menaati segala perintahnya dan juga menjauhi segala larangnya. Jadi Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, orang-orang bertakwa ini dalam kehidupan sosialnya sangat gampang sekali kita perhatikan gitu. Kita sangat gampang, sangat mudah menemukannya gitu. Bagaimana caranya gitu? Caranya ya kita tunggu saja pada saat azan berkumandang. Disitulah muncul orang-orang bertakwa, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Karena ketika azan berkumandang, hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa taala yang memanggil. Dan ketika Allah Subhanahu memanggil, maka setiap orang yang merasa dirinya bertakwa, mereka menghentikan segala kegiatannya. Bahkan pun yang biasanya pada saat keadaan tidur gitu, karena merasa dirinya akan melaksanakan kewajiban, maka 5 menit ataupun 10 menit sebelum azan berkumandang, pasti orang-orang bertakwa mereka akan segera terbangun, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Dan disitulah dapat kita lihat orang-orang bertakwa berbondong-bondong untuk ya melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala, terkhususnya salat fardu, salat wajib, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Jadi Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, selain melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala, esensi dari takwa juga yaitu menjauhi segala larangannya, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Tapi sangat disayangkan sekali Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, banyak di antara kita dalam hal ini, dalam hal menjauhi segala larangannya, sangat sedikit sekali di antara kita yang benar-benar melaksanakannya dengan baik, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Gak usah jauh-jauh Bapak Ibu dan teman-teman. Allah Subhanahu wa taala jelas-jelas menyatakan kepada kita dengan tegas, menyampaikan kepada setiap hambanya bahwasanya setan itu adalah musuh kita yang nyata. Namun realitanya Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, apa yang terjadi? Kebanyakan dari kita malah menganggap atau merasa setan itu teman kita gitu kan. Bahkan kita seolah-olah menafikan Allah Subhanahu wa taala yang sangat dekat dengan diri kita. Malah kita merasa bahwasanya setan yang paling dekat dengan diri kita. Kenapa gitu? Ini kan dicontohkan sebagaimana kalau misalkan ada kejadian sesuatu gitu, satu hal yang buruk gitu kan, yang terjadi, ini pasti ulah setan ini. Kita tidak langsung ingat kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Malah setan dulu yang kita ucapkan. Seharusnya kita ucapkan Allah gitu kan. Astaghfirullahaladzim gitu kan. Langsung teringat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak gitu. Langsung kita ucapkan setan gitu. Seolah-olah kita mengagungkan setan, laknatullah alaihi. Jadi Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, kenapa setan ini jelas-jelas dinyatakan sebagai musuh kita gitu? Karena ya setan ini pun memang jelas-jelas gitu. Di awal dia dicampakkan dari surganya Allah Subhanahu wa taala, dia berikrar gitu untuk memerangi kita gitu.
untuk menyesatkan kita, anak keturunan Adam, dan dia berusaha sedaya upayanya akan membawa kita, memasukkan kita ke neraka jahanam, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Jadi sepantasnya lah kita memerangi kembali si setan laknatullah alaih ini. Sebagaimana yang disampaikan oleh para guru dan para alim ulama kita, bahwasanya kurang lebih ada dua jenis orang kafir yang ada di sekitar kita. Yang pertama adalah orang kafir ataupun orang yang menutup dirinya dari hidayah Allah SWT. Mereka memang tidak beriman kepada Allah SWT, akan tapi mereka memutuskan untuk hidup damai dengan orang di sekitarnya. Dan kita sejatinya sebagai umat rahmatan lil alamin, kita pun tidak pantas untuk mengganggu mereka, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Akan tapi pada golongan yang kedua ini, orang yang menutup hidayah dari Allah Subhanahu wa taala ini jelas-jelas, walaupun mereka tidak secara gamblang menyatakan dirinya, berikrar bahwasanya dia ingin memerangi umat muslim gitu, akan tapi segala tingkah lakunya, segala perkataannya, secara tidak langsung mereka ingin menyuruhkan bahwasanya kami adalah musuh-musuh Anda umat Islam. Jadi kepada golongan-golongan ini ya kita sebagai umat muslim sepantasnya kita melakukan defense gitu. Kita melakukan perlawanan kepada orang-orang yang menyerang Islam. Begitu juga dengan setan laknatullah alaih, kafir laknatullah alaih ini. Jelas-jelas dia berikrar gitu loh. Aku tidak suka dengan yang namanya anak keturunan Adam. Bisa kita berdamai dengan setan laknatullah alaih? Kan nggak masuk di logika kita kan, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Oleh sebab itu, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, di hari yang mulia ini, di bulan suci Ramadan, saya kembali mengingatkan kepada Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Marilah kita berusaha sungguh-sungguh untuk menaati segala perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Kita lakukan segala amal ibadah kita, sholat wajib kita jaga, sholat rawatib kita jaga, duha, tahajud, puasa, witir. Semuanya kita laksanakan. Tilawah Al-Quran. Kita lakukan apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga yang pastinya ingat, kita harus menjauhi segala larangannya. Apapun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala sejatinya itu untuk kebaikan kita, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Dan juga terakhir di sini saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu dan teman-teman sekalian juga tentang manifestasi kita sebagai orang-orang yang bertakwa. Apa itu? Sebagaimana yang dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, bahwasanya tidak ada seorang pun di antara kalian dipandang beriman sampai orang tersebut mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Dan juga disambung dengan hadis yang lain, baginda Nabi Muhammad SAW menyampaikan bahwasanya sebaik-baik umat muslim adalah umat yang menjaga lidah dan tangannya dari menyakiti saudaranya sendiri. Jadi di sini ya, di momen yang bahagia ini, kita sama-sama memperbaiki diri kita, terkhususnya memperbaiki tali silaturahmi kita, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, sehingga nantinya kita menjadi golongan Nabi Muhammad SAW, hamba-hamba Allah SWT yang dipertemukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, hingga akhirnya kita diberikan syafaat baginda Nabi Muhammad SAW, dan kita disatukan di jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga video yang saya buat ini bermanfaat. Insyaallah jika Allah mengizinkan besok kita ketemu lagi. Saya akhiri dengan subhanallah wa bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.